Bung Jati, ini kan Portugal lolos, ya kan? Tapi ya tetap terseok-seok. Meski ada Dramatis. satu gol Cristiano Ronaldo lewat tendangan penalti. Dan Spanyol menang dengan meyakinkan dengan skor 3-0. Bertemu nih, Portugal Spanyol. Wah, ini partai paling panas ini. Sebelumnya banyak yang mengkritik Roberto Martinez, pelatih Portugal, karena dia masih saja mempercayakan Cristiano Ronaldo bermain di sepanjang pertandingan gitu. Tapi ternyata magis Ronaldo masih terbukti gitu. Ya kan kita kan ya kan itu seperti magis ya kan yang Iya. ditunggu kan ya daya tarik Ronaldo memang luar biasa sekali apalagi pada babak 16 besar ini akan bertemu Spanyol. Sahabat Kompas TV, kembali lagi di Arah Juara dan kita akan membicarakan duel paling panas yang akan berlangsung di fase 16 besar Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Portugal versus Spanyol. Bersama El Pundit, Bung Jati. El Pundit kita Bung Jati. Bung Jati, ini kan Portugal lolos, ya kan? Tapi ya tetap terseok-seok. Meski ada Dramatis. satu gol Cristiano Ronaldo lewat tendangan penalti. Dan Spanyol menang dengan meyakinkan dengan skor 3-0. Bertemu nih, Portugal Spanyol. Wah, ini partai paling panas ini. Kira-kira seperti apa? Tapi kita akan berbicara dari sisi Portugal dulu kira-kira ya. Bagaimana Bung Jati melihat peta kekuatan Portugal nih? Iya, Portugal memang selama di fase grup kurang meyakinkan ya penampilannya ya. Sekali menang dan 2 hasil imbang. Dua hasil imbang, Dua betul. hasil imbang. Akhirnya lolos sebagai runner up grup. Tapi sebelumnya banyak yang mengkritik Roberto Martinez, pelatih Portugal, karena dia masih saja mempercayakan Cristiano Ronaldo bermain di sepanjang pertandingan gitu. Tapi ternyata magis Ronaldo masih terbukti gitu. Dimana saat melawan Kroasia, kalau kita tahu Kroasia sendiri di 2 Piala Dunia terakhir mereka mampu menjadi runner up dan di 2018 dan menduduki posisi ketiga pada 2022. Tentu hal ini tentu banyak yang meragukan bahwa Ronaldo bisa banyak beraksi saat melawan Kroasia, apalagi Kroasia terkenal memiliki lini tengah yang dalam kan. Karena bagi pelatih Zlatko Dalic penguasaan bola itu dogma. Tapi terbukti Ronaldo menunjukkan kelasnya di pertandingan ini. Khususnya secara dia mampu memotivasi rekan setimnya setelah tertinggal lebih dulu kan lawan Kroasia. Dia sempat mencetak gol walaupun akhirnya dianulir wasit karena offside dan akhirnya dia menorehkan namanya di papan skor lewat eksekusi penalti. Kalau kita lihat di sini magisnya dia walaupun tak terasa menunjukkan bahwa dia tuh bagai jimat untuk Portugal gitu. Kehadirannya penting untuk memotivasi pemain-pemain yang lainnya dan terbukti akhirnya Gonçalo Ramos menjadi pencetak gol penentu dari posisi yang sulit dijaga oleh 2 bek Kroasia. Dia masih bisa mencetak gol lewat tandukannya. Selain itu kemenangan lawan Kroasia sendiri juga punya makna yang lain untuk Portugal kan, karena bertepatan dengan setahun meninggalnya Diogo Jota.
Diogo Jota. Karena kita lihat selesai pertandingan eh, apa Ronaldo megang jersinya Jota sebagai tanda penghormatan untuk mantan pemain Liverpool itu kan. Jadi saya pikir kemenangan ini, Piala Dunia ini memiliki makna bukan hanya sekedar Ronaldo, tapi ada makna yang lebih besar lagi untuk mengenang salah satu rekan setimnya itu. Betul. Kalau misalnya kita berbicara tentang Ronaldo gitu ya, berapa besar sih sebenarnya peran Ronaldo di usia yang tidak muda lagi di timnas Portugal? Kita tahu pertandingan fase grup awal ini Ronaldo pun kehilangan sentuhan kira-kira. Nah, mulai dia pertandingan setelahnya dia bisa berhasil mencetak brace dan juga pada pertandingan terakhir dia bisa mencetak gol. Nah, kepercayaan rekan setim terhadap Ronaldo ini seperti apa sih Oh, sebenarnya? masih besar. Ya itu tadi, Ronaldo itu bukan hanya sekedar pemimpin di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Kalau kita lihat ya, di pertandingan tadi, gimana saat dia udah dikeluarkan dari lapangan, dia tetap seperti pelatih kan, memberikan instruksi ke rekan-rekannya kan. Dan Teringat itu, Piala Eropa ya. teringat Piala Eropa dan memang pelatih Portugal Roberto Martinez sendiri sudah menekankan bahwa peran Ronaldo ini tidak akan hilang walaupun dia mungkin sudah berusia 40 tahun. Dia pun ngotot akan terus memainkan Ronaldo kan. Terbukti di 4 pertandingan yang sudah dimainkan ya, dan peluang Ronaldo untuk bermain lagi di saat melawan Spanyol ya masih cukup besar karena ya itu dia bukan hanya pemimpin di dalam tapi juga di luar lapangan gitu. Sekaligus motivator. Sebagus motivator sudah pasti. Ya kan kita kan ya kan itu seperti magis ya kan yang ditunggu kan ya, daya tarik Ronaldo memang luar biasa sekali, apalagi pada babak 16 besar ini akan bertemu Spanyol. Nah, head to head Portugal Spanyol, Bung Jati, mungkin 5 pertandingan ke belakang, Portugal dan Spanyol ini mana yang sebenarnya diunggulkan gitu ya? Sebenarnya kalau diunggulkan ya kalau secara kualitas squad sebenarnya kekuatannya sama gitu loh. Tapi memang Spanyol saat Portugal masih mengandalkan Ronaldo, Spanyol sekarang punya bintang baru yang masih muda, namanya Lamine Yamal. Lamine Yamal ya tidak dibungkiri bahwa Yamal ini ya yang akan jadi motor permainan Spanyol. Tapi kalau kita lihat saat Spanyol mengalahkan Austria, malah sosok yang selalu yang sempat media Eropa bilang dia pemain yang lebih banyak diam tapi muncul, Mikel Oyarzabal mencetak brace di pertandingan, Do Pieta di pertandingan melawan Austria, dan 1 gol lagi dicetak Pedro Porro. Jadi saya rasa Luis de la Fuente ini sudah membuat Spanyol itu lebih muda. Selain Yamal ada Gavi, Pedri, dan tampaknya itu memang diperlukan Spanyol saat ini gitu loh. Dan apalagi mereka merupakan kampiun Piala Eropa 2024, sehingga mentalitas juara itu juga sudah dimiliki para pemain-pemain muda Spanyol saat ini gitu. Kira-kira Spanyol akan menerapkan strategi seperti apa untuk menghadapi Portugal? Mungkin kan tidak sama dengan di pertandingan fase grup, juga di pertandingan 32 besar. Ini ada strategi apa dari pelatih untuk bisa setidaknya menumbangkan Portugal? Ya, kalau saya pikir ya tetap penguasaan bola akan menjadi
penguasaan bola dengan permainan umpan-umpan pendek tetap akan dimaksimalkan oleh Luis de la Fuente pastinya. Apalagi di situ juga ada Yamal dengan kecepatannya, ada Mikel Oyarzabal yang bisa menjadi yang bisa bermain dari sayap langsung menyerang ke tengah, dan saya pikir ya strategi itu akan memudahkan Spanyol untuk melawan permainan Portugal yang pastinya juga tak akan banyak berubah sih, gitu. Ya kan kita tahu bahwa pertandingan-pertandingan sebelumnya Portugal penguasaan bolanya juga lumayan baik gitu ya. Apalagi ketika hal itu dipraktekkan pada pertandingan dengan melawan Uzbekistan, kita tahu begitu mendominasi. Dua karakter timnas ini kan juga penguasaan bolanya juga sangat dominan. Nah, sektor mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan antara kedua tim ini? Baik di Portugal melakukan penetrasi terhadap yang lini pasti pertahanan. duel panas itu akan terjadi di lini tengah. Karena kan dari lini tengah lah serangan itu akan bermula gitu. Jadi otomatis ya pertarungan yang ketat ya nanti akan terjadi di lini tengah baik Portugal maupun Spanyol. Prediksi skor kira-kira Portugal dan Spanyol di babak 16 besar ini berapa, Bung Jati? Saya pikir wah ini pertandingan ya mungkin 1-0 untuk Spanyol ya. Kalau menurut Untuk saya, Spanyol. 1-0 untuk Oke. Spanyol. Tidak terdengar lagi ada gitu ya. Tapi bisa jadi juga pertandingannya akan lanjut ke adu penalti nih. Nah, Karena dua-duanya sama pertarungan ini tengah Ketat pasti nih ya, gila ini. ketat nih ya, pasti ya, ketat Pasti ya. gila ini pertarungan Tapi tengahnya. kemenangan itu akan tipis kira-kira ya, Iya. seperti itu ya. Oke, Sobat Kompas TV, dari Bung Jati prediksinya Portugal Spanyol ini akan tipis. Possibility-nya antara Portugal menang atau Spanyol menang, tapi skornya tipis. Bahkan kata Bung Jati akan berakhir di adu penalti. Nah, kira-kira Sobat Kompas TV, siapa jagoan Anda pada pertandingan Portugal dan Spanyol? Berikan komentar Anda. Salam arah juara.